Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapak Yahweh kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji Bapak Yahweh, memuliakan Bapak Yahweh, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman apa yang ingin Bapak Yahweh sampaikan kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pada hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul Hidup dalam Kepalsuan. Di dalam hidup di dunia ini, saudara, kita semakin sulit mengenali mana yang murni, mana yang tulus. Mana orang yang murni, mana orang yang tulus, saudara. Begitu sulit kita bedakan. Dengan berbagai alasan manusia cenderung hidup dalam kepalsuan. Manusia di dunia ini, saudara, tentunya. Sementara Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang murni, yang apa adanya, yang tidak palsu, saudara. Dan hidup yang apa adanya pasti akan lebih baik daripada hidup dalam kepalsuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, palsu ini berarti tidak tulen, atau mungkin juga bisa dikatakan tidak sah, atau juga tiruan, tidak jujur, gadungan. Itu definisi palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan seringkali kata palsu ini disandingkan dengan kata lain yang tidak asing di telinga kita, saudara. Kita mendengar ada uang palsu, ijazah palsu, surat palsu, bahkan juga keterangan yang palsu, saudara. Tidak banyak dari kita dan juga masyarakat pada umumnya tidak menyadari seringkali sebenarnya kita ini hidup di dalam lingkaran kepalsuan. Tidak menyadari, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya yakin semua yang ada di sini hidup benar, jujur, tidak ada yang palsu. Amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita sebagai umat-umatnya hidup benar di hadapannya, jujur di hadapannya, dan tidak ada kepura-puraan ataupun juga kepalsuan. Mungkin saudara bertanya, di dalam dunia ini seringkali kita melihat kepalsuan demi kepalsuan terjadi. Bagaimana dalam kehidupan kerohanian, saudara? Seringkali orang menganggap bahwa dalam kerohanian itu semuanya identik dengan yang suci, yang murni, apa adanya, dan tentu saja berbeda dengan nilai-nilai umum yang terjadi. Tidak ada kepalsuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita lihat tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi palsu adalah tidak jujur. Nah, firman Tuhan hari ini, hidup dalam kepalsuan itu sama dengan hidup dalam ketidakjujuran. Apakah ada tokoh di dalam kitab suci ataupun orang-orang yang tercatat di dalam kitab suci yang menggambarkan bagaimana orang hidup tidak jujur atau hidup dalam kepalsuan? Kita akan pelajari bersama pada hari ini, saudara. Supaya kehidupan kita ini bisa belajar firman seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kita tidak ada kepalsuan, tetapi yang ada adalah hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kita melihat yang pertama Kain, saudara. Kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Dan Kain bercakap-cakap dengan Habel adiknya, dan terjadilah ketika mereka sedang berada di ladang, maka Kain bangkit melawan Habel adiknya lalu membunuhnya. Lalu Yahweh berfirman kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu?" Dan dia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan dia berfirman, "Apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah." Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, pasti kita sudah tahu bagaimana kisah antara Kain dan Habil. Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa, dan Habil adalah adiknya. Dan mereka berdua memberikan persembahan korban untuk Bapak Yahweh. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, ya saudara. Sedangkan Habil mempersembahkan
dari peternakannya. Saya ulangi, Kain mempersembahkan dari pertaniannya ya saudara, dari hasil kebunnya, sedangkan Habil mempersembahkan dari hasil perburuannya. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habil diterima. Alasan ini yang membuat Kain begitu marah, begitu iri, cemburu kepada adiknya, karena persembahannya ditolak oleh Bapa Yahweh. Mungkin persembahan yang diberikan juga sama-sama bagus. Kain juga memberikan persembahan dari hasil tanahnya yang terbaik. Begitu juga Habil memberikan yang terbaik. Tetapi sikap hati di dalam memberikan persembahan antara Kain dan Habil tentu saja berbeda. Ini yang membuat persembahan Habil diterima oleh Bapa Yahweh, sedangkan persembahan dari Kain ditolak. Dan ketika Tuhan menanyakan kepada Kain, saudara, di dalam ayat 9, saya ulangi, lalu Yahweh berfirman kepada Kain, "Di manakah Habil adikmu?" Dan dia menjawab, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Nah saudara, kalau kita perhatikan jawaban ini sepertinya jawaban yang kurang ajar ya saudara. Ditanya Tuhan, Bapa Yahweh, dia maha tahu apa yang dilakukan oleh Kain, tentu saja Tuhan tahu. Tetapi ketika Kain ditanyai, dia menjawab, "Aku tidak tahu, memangnya aku ini penjaga adikku." Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sebagai seorang kakak atau apalagi sebagai saudara, dan juga kita sebagai saudara seiman, Tuhan menghendaki kita ini saling menguatkan, saling mendukung, saling mendorong supaya kehidupan kita di dalam Tuhan itu semakin baik dan semakin maju. Tetapi yang dilakukan oleh Kain terhadap saudara kandungnya sendiri, dia tega membunuhnya saudara. Di dalam kehidupan kita mungkin kita ini tidak melakukan seperti yang Kain lakukan. Kita tidak melakukan pembunuhan saudara. Tetapi apakah kita ini sudah jujur di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan tanya di dalam kehidupan kita tentang pekerjaan Tuhan, apakah kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan ataupun hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjawab dengan jujur? Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu jawabannya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, hidup dalam kejujuran ya. Kalau manusia boleh hidup dalam kepalsuan, Tuhan menghendaki kita sebagai umat-umatnya, anak-anak Bapa Yahweh, kita berbeda dengan dunia ini. Kita tidak hidup dalam kepalsuan, tetapi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup jujur di hadapan Tuhan, saudara. Orang yang tidak jujur mendapatkan akibatnya. Kain karena dia tidak jujur dan dia melakukan sesuatu hal yang melanggar firman, saudara. Ketika ditanyai, Tuhan juga tidak menjawab dengan sebenarnya. Dia pun mendapatkan hukuman dari apa yang telah dilakukan. Apa yang telah dilakukan oleh Kain itu dia mendapatkan akibatnya yang harus diterima. Ayat yang ke-11 dikatakan, "Maka sekarang terkutuklah engkau dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah saudaramu dari tanganmu." Selanjutnya ayat yang ke-12, "Apabila engkau mengolah tanah itu, ia tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang menggelandang dengan mengembara di bumi." Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apakah di dalam kehidupan nyata ini ketika tidak jujur juga ada akibatnya, saudara? Saya beri contoh, beberapa waktu yang lalu ya saudara, karena saya bekerja yang berhubungan dengan leasing, ada seorang yang memberikan pengajuan. Sebelum survei datang ke rumahnya, biasanya saya menggali info tentang orang ini ya. Saya tanyakan, apakah pernah mengajukan kredit di suatu bank? Dia jawab tidak. Apakah pernah mengambil motor di tempat lain pada waktu dulu dan bermasalah? Dia jawab tidak. Kemudian syarat-syaratnya sudah komplit, saya menyuruh survei untuk datang ke rumahnya. Hasilnya ditolak. Kemudian ketika surveinya datang ke kantor, saya tanya, apa alasannya ditolak? Bank itu memberikan alasannya tidak mungkin dikirim, tetapi diperlihatkan lewat HP, saudara. Di situ terlihat jelas, tahun sekian mengambil motor di bank ini, angsuran kelima ditarik. Tanggal sekian, tahun sekian mengambil kredit di BRI 30 juta, sekarang baru mengangsur 7 kali lancar. Tahun sekian mengambil ini macet. Kelihatan semua, saudara. Jadi saudara,
di dalam kehidupan kita juga perlu hati-hati. Sekarang perbankan memiliki data bersama. Kalau saudara tidak jujur ataupun mungkin pernah melakukan kesalahan, pasti akan terbaca saudara. Dan saya membaca sendiri ini, saya sehari-hari di dalam pekerjaan seperti itu. Orang yang akan tidak jujur dalam data pasti akan ketahuan. Kemudian saya sampaikan pengajuan tidak diterima. Alasannya Mbak, apakah benar pernah mengambil? Tidak pernah. Kalau di bank ini tahun sekian, lah akhirnya mengaku tidak mengelak. Dan di sini juga ada kredit di sini, tidak bisa mengelak saudara. Karena data itu bisa terbaca. Jadi hati-hati ya saudara, kalau kita dibuat atas nama misalnya, kita perlu hati-hati ya, jangan sampai itu nanti merugikan kita sendiri di kemudian hari. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika orang tidak jujur ataupun melakukan kesalahan di dalam dunia ini, bisa menjadi backlist. Artinya ketika pengajuan di mana-mana akan dipersulit saudara, karena data yang berbicara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita ini juga kita melakukan kesalahan. Mungkin kita ini juga kadang tidak jujur, karena kita ini manusia ya, kadang tidak luput dari kesalahan. Ketika kita sedang lemah iman, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang mungkin membuat Tuhan sakit hati atau menyakiti Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang maha pengampun, yang mengasihi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan benar-benar mengasihi. Tidak ada backlash di hadapan Tuhan kalau kita ini benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan benar-benar berbalik atau bertobat saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur sesuai dengan firman Tuhan, dan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, bagaimana di dalam kitab suci juga mencatat ada kehidupan dalam kepalsuan atau hidup yang tidak jujur ya saudara. Yang kedua kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 22. Ini adalah Gehazi saudara. Dia juga hidup dalam kepalsuan, artinya hidup dalam ketidakjujuran saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun Gehazi pelayan Elisa, abdi Elohim itu berkata, lihatlah tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima dari tangannya apa yang ia bawa. Demi Yahweh yang hidup, pasti aku akan berlari mengejarnya dan aku akan mengambil sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman, dan Naaman melihat ada orang yang mengejarnya, lalu turunlah dia dengan segera dari atas kereta perangnya untuk menjumpainya dan berkata, apakah ada damai sejahtera? Nah saudara, kata-kata yang menyenangkan. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Dan dia menjawab, damai sejahtera. Tuanku Elisa menyuruh aku dengan mengatakan, lihatlah, baru saja 2 orang muda dari kelompok nabi dari pegunungan Efraim datang kepadaku. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang dilakukan oleh Gehazi ini tentu saja juga kebohongan saudara, ketidakjujuran saudara. Gehazi adalah hamba Nabi Elisa, seorang hamba nabi saudara. Dalam beberapa kesempatan Gehazi juga memerankan peranan penting dalam pelayanan Nabi Elisa, membantu pelayanan Nabi Elisa. Gehazi juga hadir ketika panglima tentara Aram yang bernama Naaman itu disembuhkan oleh Nabi Elisa dengan memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai saudara. Dan ketika Naaman sudah disembuhkan, ia memberikan beberapa pemberian kepada Elisa, tetapi Elisa tidak menerimanya saudara. Dan disinilah muncul ketidakjujuran dari Gehazi. Gehazi melihat bahwa penolakan Nabi Elisa atas pemberian Naaman adalah sesuatu yang tidak tepat saudara, sehingga dia mengejarnya dan meminta sesuatu kepada Naaman. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kehidupan ini saudara, kadang-kadang juga bisa terjadi saudara, kalau kita ini tidak tunduk kepada Tuhan, bisa saja terjadi seorang
hamba nabi, saudara. Hidup dalam ketidakjujuran. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, kita ini juga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan menghendaki dan biarlah kita ini belajar, saudara. Supaya kita ini hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak seperti Gehazi yang memanfaatkan kesempatan, saudara. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kita juga pelayanan kita disertai dengan sikap hati dan motivasi yang benar di dalam Tuhan dengan tidak mencari keuntungan, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita juga melihat bagaimana kehidupan Yudas Iskariot, saudara. Ini juga murid Tuhan Yesua, sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesua. Bahkan ketika Tuhan Yesua melakukan mujizat, pelayanan demi pelayanan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat demi mujizat, Yudas juga ada di sana. Tetapi apa yang dilakukan Yudas Iskariot ini juga tidak bisa kita teladani, saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesua juga bisa hidup dalam kepalsuan, saudara. Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 4-8. Kemudian Yudas Iskariot anak Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati dia berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Lalu Yesua berkata, "Biarkanlah dia, karena dia telah menyimpannya untuk hari penguburanku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku." Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesua. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesua, artinya Yudas Iskariot adalah salah satu di antara ke-12 orang pilihan. Orang pilihan tentu saja adalah orang yang berbeda dengan orang secara umum karena dipilih, saudara. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, Yudas Iskariot ini juga mengikuti Yesua, ikut pelayanan kemana-mana, saudara. Dan tugas Yudas adalah sebagai bendahara para rasul. Yudas seolah-olah memperhatikan nasib orang-orang miskin ketika Maria datang untuk mengurapi Tuhan Yesua dengan minyak narwastu yang mahal harganya, saudara. Tetapi sebenarnya di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri, artinya dia ini juga orang yang tidak jujur. Bahkan dia tega menjual gurunya dengan ke-30 keping perak, saudara. Sangat mungkin alasan pengkhianatan Yudas terhadap Yesua adalah karena Yudas tertarik dengan uang dari musuh-musuh Tuhan Yesua pada waktu itu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hidup di dalam kepalsuan bisa melanda orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan sekalipun. Tetapi saya yakin di tempat ini tidak ada. Jadi saudara, mari kita ini tetap waspada akan tipu daya si setan, saudara. Setan bisa memakai siapa saja untuk jatuh di dalam dosa. Yudas Iskariot ada orang pilihan, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, menjalani kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, saudara. Kalau kita tidak waspada, saudara, kita juga bisa mengalami. Tetapi saat ini melalui firman Tuhan hari ini, hidup dalam kepalsuan, Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini tetap berserah kepada Tuhan dan memiliki sikap hati yang murni di hadapan Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ya, Bapak Gembala pernah menceritakan ada seorang pendeta yang terlibat kasus ya saudara di Surabaya, saudara. Memang tidak dijelaskan ya pada waktu itu. Kemudian saya untuk menggali informasi saya search di Google, saudara. Hamba Tuhan berinisial ini benar-benar melakukan hal-hal yang jelas-jelas sangat memalukan dan melanggar firman Tuhan di Surabaya, saudara. Padahal ini jemaat pendeta yang kaya,
yang mungkin kehidupannya juga sangat rohani. Begitu mungkin kehidupannya ataupun mungkin apa yang disampaikan banyak memberkati banyak orang. Tetapi ketika tidak waspada juga bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Jadi dalam kehidupan kita perlu hati-hati, saudara. Dan saat ini Tuhan ingatkan supaya kita tetap waspada, untuk tetap hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tuhan tidak suka kita hidup dalam kepalsuan, tetapi Tuhan mau kita hidup apa adanya. Kita hidup sebenarnya. Kalau memang kita ini mengasihi, kita benar-benar mengasihi, saudara. Kemudian yang keempat, kita akan lihat bersama kehidupan yang penuh dengan kepalsuan yang keempat, saudara. Ananias dan Safira, kita baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Dan seorang pria dengan nama Ananias bersama Safira istrinya telah menjual miliknya. Dan dari jumlah harga itu dia telah menahan sebagian, sementara istrinya pun mengetahuinya, dan dengan membawa yang sebagian dia meletakkannya di samping kaki para rasul. Dan Petrus atau Kepa berkata, "Hei Ananias, mengapa setan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari jumlah harta tanah itu?" Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang menjual sebidang tanah dan menyerahkan hasilnya untuk pekerjaan Tuhan pada waktu itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tanah yang dijual itu kan milik Ananias dan Safira. Kalau mereka ingin menggunakan sebagian pun, asalkan diberitahukan dengan jujur, saya yakin Kepa juga bisa menerima, saudara. Tetapi Ananias dan atas sepengetahuan istrinya, Ananias menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut dan menyerahkan hanya sebagian saja, saudara. Kebohongan Ananias dan Safira diketahui oleh Kepa. Maka Kepa mengkonfirmasi kembali apakah benar dengan harga sekian tanah tersebut dijual. Ananias bersikeras mengatakan bahwa memang tanah itu terjual dengan harga sekian. Dan Kepa menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Ananias bukan sekedar berdusta kepadanya, tetapi juga berdusta kepada Roh Kudus, berdusta kepada Tuhan, tidak jujur di hadapan Tuhan, dan akibatnya Ananias meninggal seketika pada waktu itu. Kemudian kalau kita baca selanjutnya ayat yang ke-7, dan terjadilah kira-kira 3 jam kemudian istrinya pun masuk dengan tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apakah kamu menjual tanah itu seharga itu?" Dan dia menjawab, "Benar, seharga itu." Dan Petrus berkata kepadanya, "Mengapa hal itu disepakati bersama oleh kamu untuk mencobai roh Yahweh? Lihatlah, kaki-kaki mereka yang menguburkan suami ada di depan pintu dan mereka pun akan membawa engkau keluar." Dan seketika itu juga dia jatuh di samping kakinya dan menghembuskan nafas yang terakhir. Dan sambil masuk, orang-orang muda itu mendapati wanita itu sudah mati. Dan dengan membawanya keluar, mereka menguburkannya di samping suaminya. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, contoh-contoh di dalam kehidupan yang penuh kepalsuan itu tidak hanya tercatat di dalam kitab suci. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita bisa melihat. Kita bisa melihat bagaimana ada kehidupan suami istri, seorang artis yang begitu harmonis, bahagia, bahkan apa yang diupload ataupun disampaikan pun juga kehidupan yang harmonis, yang penuh kebahagiaan. Tetapi kita dikagetkan bagaimana kedua orang ini juga bercerai. Beberapa hari yang lalu saya itu juga mengomentari sebuah Facebook bersama suami saya. Saya melihat bahwa postingan teman saya ini, saudara, begitu rohani karena dia juga anak Tuhan. Keluarganya baik-baik saja. Sepertinya demikian, saudara. Harmonis dengan suaminya, anaknya. Bahkan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, belum ada seminggu, saudara, mungkin 4 hari yang lalu, masih posting usahanya bersama suaminya. Bagaimana dia menjalankan usahanya itu diposting bersama suaminya, belum ada seminggu, saudara. Dan saya sempat mengomentari postingan tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi kemarin, saudara? Mereka sepakat mau bercerai
Bahkan saya sama Pak Adi sampai terkaget-kaget. Bagaimana mungkin mereka akan bercerai? Sepertinya mereka baik-baik saja. Dan saat ini orang itu ada di wilayah Kabupaten Semarang, saudara. Apa yang disampaikan penuh kebahagiaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu masih hitungan hari masih juga mengupdate bagaimana dia dan suaminya ini menjalankan usaha bersama. Tentu saja ini menyenangkan orang yang melihat. Bahkan mungkin orang yang tidak memiliki usaha bisa iri dengan usaha mereka ataupun juga kebersamaan mereka berdua, saudara. Tetapi kemarin terjadi keributan dan ini seperti mau berpisah begitu, saudara. Hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kepura-puraan yang ditunjukkan di muka umum, tetapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Tetapi saya yakin semua yang ada di sini, apa yang kita tunjukkan adalah apa yang kita rasakan. Amin. Apa yang kita tunjukkan adalah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu memang yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hidup dalam kepalsuan ataupun hidup dalam ketidakjujuran bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja, bisa melanda siapa saja, saudara. Baik tua, muda, miskin, kaya, saudara. Bisa terjadi, saudara. Di dalam kehidupan Kail mengingatkan kita, saudara, bahwa kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan ketidakjujuran bisa melanda hubungan persaudaraan, kakak adik, saudara sepupu, atau di dalam keluarga. Bisa terjadi. Tuhan ingatkan supaya hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian kita melihat bagaimana Gehazi. Gehazi ini adalah hamba Nabi Elisa, seorang pelayan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki sikap hati dan motivasi yang benar, hidup dalam kepalsuan itu juga bisa melanda pelayan Tuhan di mana saja mereka berada. Kalau dasar pelayanannya tidak sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan ataupun menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu bisa terjadi. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Tuhan mau kita tetap memiliki sikap hati yang benar, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian hidup dalam kepalsuan itu juga bisa melanda orang-orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun. Seperti contohnya tadi Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang dipilih, pilihan. Sehari-hari apa yang dilakukan adalah bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Yudas menyaksikan, bahkan mungkin juga beberapa kali terlibat, saudara. Tetapi ketika kuasa kegelapan merasukinya, dan dia tidak kuat di dalam Tuhan, dia pun hidup dalam ketidakjujuran. Bagaimana dia mengambil uang kas dan sampai akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Ananias dan Safira, kehidupan itu juga bisa melanda suami istri yang tidak taat kepada Tuhan ataupun yang tidak melakukan firman Tuhan. Sepertinya baik-baik saja ataupun mungkin sepertinya bahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, teman saya ini, saudara, dalam kehidupannya yang disampaikan sepertinya memberkati, tetapi kenyataan tidak. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, saudara, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita dalam pekerjaan, saudara. Kalau dalam pekerjaan itu pasti sangat mengerikan, saudara. Hidup dalam kepalsuan itu benar-benar nyata ada, saudara. Saya itu juga melihat dengan mata kepala saya sendiri dan bahkan saya mengenal orang-orangnya, saudara. Ada seorang yang begitu, wah kalau ketemu sudah seperti mereka akrab, bukan main, saudara. Sepertinya mereka ini satu kesatuan begitu ya, saudara. Saking akrabnya, saking harmonisnya, bahkan kalau memanggil ya sekarang istilah yang keren, kalau memanggil temannya kan, hai bosku atau mas ya gitu ya, saudara. Tetapi di balik itu, saudara, mereka pun bisa saling menghantam satu dengan yang lain untuk mencari kedudukan dan juga keuntungan pribadi mereka sendiri, saling menghantam.
Mereka menunjukkan kepada karyawan seolah-olah baik, seolah bijaksana, adil, tetapi seringkali yang terjadi ada, mungkin tidak semua ya, ada juga yang benar-benar seperti itu ya saudara, tetapi banyak yang terjadi di balik itu pun mereka menghantam dari belakang. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan pun kita lakukan yang sebenarnya, kita lakukan yang Tuhan mau saudara. Kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan itu yang membela saudara. Saya katakan saja sekarang saudara, ini sebenarnya menjadi pergumulan saya beberapa waktu lalu, mungkin ada beberapa saudara yang sudah mengetahui, mungkin ada yang belum saudara. Ketika Bapak Ari ulang tahun saudara, saya mendapatkan kabar bahwa tanggal 31 Maret saya di PHK saudara. Pas Pak Ari ulang tahun saya mendapat telepon itu siang hari. Secara manusia tentu saja saya kaget saudara. Saya tidak melakukan kesalahan, saya juga tidak melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Kenapa saya di PHK? Ternyata saudara, per tanggal 1 April saudara, perusahaan di mana saya bekerja dari tahun 96 ya saudara, sudah lama sekali saya bekerja, dan puji Tuhan nama saya itu juga tercatat sampai Jakarta ya saudara. Walaupun kami ini branch nomor 3, tetapi untuk urusan kepegawaian benar-benar taat dengan aturan yang berlaku. Ternyata per tanggal 1 April perusahaan diambil alih karena mungkin kondisi seperti ini, kita tahu semua bagaimana kondisi ekonomi saudara. Diambil alih oleh perusahaan yang lain dan saya akan dipensiun dini saudara. Tentu saja mendapatkan kompensasi sesuai aturan yang berlaku dalam proses saudara. Saya terus terang saja bergumul dan juga memikirkan banyak hal. Apa yang akan saya lakukan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya bagaimana nanti. Saya menceritakan kepada suami saya pergumulan saya, dan sampai beberapa hari saya tidak menceritakan bahkan kepada anak saya. Kami memikirkan begini. Kami yakin Tuhan itu pasti membela, dan Tuhan itu tidak akan pernah memberikan anak-anaknya yang berharap kepadanya kekurangan saudara. Tuhan pasti memberkati dan mencukupkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki saudara. Pasti rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya saudara. Dan saudara, per tanggal 1 April nanti nama perusahaan ganti, pemilik ganti, kepegawaian ganti, dan puji Tuhan karena Bapak Yahweh juga saya masih bekerja saudara. Tentu saja dengan masa kerja 0 ya saudara. Kemudian ketika saya menceritakan kepada ibu saya pelan-pelan, kemudian adik saya, kakak saya beritahu, salah satu adik saya mengatakan, wah terus piye mbak? Loh harusnya setelah saya melalui proses yang lama dengan Pak Ari dan juga pergumulan dengan Tuhan, saya jawab, kalau saya dipensiun di PHK umur 55 sama sekarang, ya malah beruntung sekarang. Kalau saya di pensiun atau BHK umur 55, mungkin usia saya untuk memikirkan suatu usaha atau hal-hal yang lain sudah lebih baik sekarang. Saya berumur sekian bisa memikirkan ke depan daripada nanti. Jadi ini adalah berkat Tuhan. Ini anugerah Tuhan diberikan sekarang sementara saya masih bekerja. Ini semua berkat Tuhan saudara. Yang penting dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dimanapun kita bekerja atau berada, kita lakukan tugas kita sebaik-baiknya. Bahkan saya ini beberapa hari ini juga kadang diajak konsultasi ataupun diberikan info dari orang-orang yang penting. Ya karena nanti per tanggal 1 itu ada yang dilanjut atau ada yang tidak ya saudara, sesuai kebutuhan. Tetapi saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai kapan saya akan masih dipakai bekerja? Lah itu saya yakin itu adalah waktu Tuhan. Kalau mungkin saya harus berhenti, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah kita di dalam kehidupan ini kita jalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi kewajiban kita. Di dalam pekerjaan kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Di dalam pelayanan kita lakukan tugas kita dengan sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam keluarga juga, saya tidak katakan saya ini sudah baik. Saya juga masih perlu belajar di dalam keluarga supaya di dalam keluarga kami juga baik. Saya itu sampai pernah loh,
mau konsultasi sama Pak Yakub tentang sesuatu hal, tetapi dengan berdoa saja, ya puji Tuhan, Pak Yakub waktu itu masih sibuk ya, saya harus menunggu sesuatu. Dan ketika Roh Kudus berbicara, ternyata sudah diselesaikan, saudara. Jadi Tuhan yang memberi jawaban, saudara. Dan tetapi tentu saja juga kadang-kadang apa yang perlu saya sampaikan, saudara. Ketika kita menyampaikan hal kepada orang yang tepat, itu juga baik dalam kehidupan kita. Saya itu pernah juga di dalam pekerjaan. Ada teman saya gini, Mbak, kalau mau pinjam uang itu sama si A atau tidak dikasih. Saya katakan, kalau pinjam uang sama pimpinan, loh kenapa? Kalau pimpinan kan punya uang, saya katakan begitu. Kalau dia tidak meminjami juga tidak akan menceritakan kepada yang lain. Tetapi ini ada teman si A ini loh, wes ranyilai masih ngandak-ngandak ke lagi. Lah itu salahmu sendiri. Jadi saudara, artinya maksud saya saudara, ketika kita menyampaikan sesuatu hal, kita kepada orang yang tepat saudara. Tetapi tentu saja diiringi dengan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hidup dalam kepalsuan atau hidup dalam ketidakjujuran. Jelas mengatakan bahwa orang yang berdusta itu tidak akan luput dari hukuman, saudara. Orang yang hidup dalam kepalsuan, orang yang hidup di dalam ketidakjujuran pasti akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari apa yang dilakukan. Di dalam pekerjaan ketika tidak melakukan yang benar juga akan menerima konsekuensinya, saudara. Kita baca di dalam Amsal 19 ayat yang kelima. Saksi palsu tidak akan bebas dari hukuman, dan yang menghembuskan kebohongan tidak akan terluput. Artinya orang yang mengatakan ketidakjujuran atau yang berdusta pasti akan menerima akibatnya atau menerima hukuman dari apa yang dilakukan. Tuhan Yesus juga dengan jelas mengatakan bahwa setanlah yang menjadi bapa dari para pendusta. Sebagai orang yang percaya, marilah kita membuang segala kebohongan ataupun ketidakjujuran. Biarlah perkataan Yesus ada di dalam diri kita sehingga kita berkata sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang yang hidup dalam ketidakjujuran di hadapan Tuhan akan mendapatkan hukuman, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita ini hidup jujur. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur adalah sifat Tuhan. Dan Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita mengikut Yesua, percaya kepada Bapa Yahweh yang adalah kebenaran, maka kehidupan kita pun kalau kita melekat erat kepada Tuhan, bertaut erat kepada Tuhan, maka kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, saudara. Kita baca di dalam Amsal 11 ayat 11. Sebuah kota ditinggikan oleh berkat orang yang tulus, tetapi oleh mulut orang fasik diruntuhkan. Kemudian kita ke perjanjian baru di dalam Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Hamasyah berdiam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Tuhan dalam anugerah. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita supaya firman Yesus Hamasyah, firman Tuhan itu berdiam di dalam kehidupan kita. Ketika firman berdiam di dalam kehidupan kita, Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, Dia yang akan mengajarkan, mengingatkan kita supaya kehidupan kita ini tetap benar di hadapan Tuhan dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur. Di dalam Matius 5 ayat 37 juga dikatakan, katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Kalau kita tidak bersikap jujur, itu berarti bukan ajaran Tuhan Yesus. Karena ajaran Tuhan Yesus adalah ya kalau ya. Ajaran Tuhan Yesus adalah jujur dan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Di dalam kebenaran pasti ada kejujuran, saudara. Tidak ada kehidupan yang bahagia, aman, tentram, dan selamat tanpa kejujuran. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang, saudara. Dan juga sebaliknya, kalau kita tidak jujur, saudara, tentu saja
orang juga akan melihat, dan mungkin misalnya dalam pekerjaan kita tidak jujur, orang melihat, pasti kita tidak akan dipakai lagi, atau mungkin kita akan disudahi saudara, karena kita melakukan ketidakjujuran dan juga mungkin merugikan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kebohongan akan mendekatkan diri kita kepada kemunafikan dan juga kesengsaraan, yang akhirnya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini jauh dari Tuhan, saudara. Bagaimana caranya? Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah kebenaran. Dan apa manfaatnya kalau kita ini jujur, saudara? Kalau kita jujur dimanapun kita berada, saudara, perasaan dan hati kita akan tenang, saudara. Coba kalau kita tidak jujur, pasti kita ini rasanya tidak tenang ya, saudara. Tetapi kalau kita sudah apa adanya, mengatakan apa adanya, ataupun jujur dalam pekerjaan dimanapun kita berada, saudara, perasaan dan hati kita akan terasa tenang. Kalau kita jujur, kita juga akan disukai oleh orang. Kalau kita jujur, Tuhan juga akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Orang dunia mengatakan orang jujur ajur ya saudara, tetapi di dalam Tuhan orang jujur mujur, amin. Dan kalau kita ini jujur, kita menyenangkan hati Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, hidup dalam kepalsuan. Tidak ada untungnya bagi kita kalau kita ini hidup dalam kepalsuan. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kejujuran. Orang yang hidup dalam kepalsuan atau ketidakjujuran pasti akan mendapatkan hukuman. Mari saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita hidup dengan benar, jujur apa adanya di dalam kehidupan ini. Intinya dengan melakukan firman Tuhan dan juga menyenangkan Tuhan. Di dalam hubungan persaudaraan, biarlah kita ini juga melakukan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di antara saudara kita, kita juga saling mengasihi ya saudara. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, kita melayani dengan sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan saudara. Kita melakukan hubungan dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita, setulus hati kita saudara. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan izinkan kita berada, bila kita menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar bersama-sama untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita tidak salah jalan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak hidup dalam kepalsuan, tetapi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini, kiranya memberkati kita semuanya.